Kucing, lucu, imut, hewan yang lembut, hewan yang merayani, terkadang dikasihani, hewan yang melambangkan kasih sayang. Berbeda dengan hewan yang lain, jangankan melihat atau bertemu, dalam bayangan pikiran pun sudah ngeri dan takut. Kucing bertemu atau melihat dimanapun, tak ada rasa takut. Ini sama seperti kita, di mana kita berada, dengan siapa kita bertemu. Berkumpul orang-orang, orang merasa nyaman atau senang, tanpa ada rasa takut, atau terganggu dengan kehadiran kita. Ketika di warung makan, kucing hanya duduk menunggu orang-orang yang makan, memberi sedekah makanan, melambangkan sifat pasrah akan rezeki dari atas. Ketika sang kucing yang meong-meong minta makan, seperti kita yang berdoa, mohon rezeki dari yang maha kuasa. Kucing, hewan legenda yang konon sejak zaman Mesir kuno. Aku tak tahu, kucing yang biasanya berkeliaran di sekitar rumah, akhirnya tak pernah terlihat lagi, sampai bertahun-tahun. Apakah sudah mati atau hidup? Terkadang aku bertanya, di manakah bangkai kucing? Alkisah dua orang sahabat, Rogen dan Yet, 3 kali bertemu selama kurun waktu 16 tahun lamanya. Pada pertemuan yang pertama, di mata Rogen, Yet adalah orang biasa, seorang pemilik toko serba ada yang berhati baik. Ketika itu Rogen adalah pengamen jalanan. Yet menawari Rogen kerja di toko miliknya. Padahal Yet tak tahu di mana rumahnya Rogen. Sifat dan kelakuannya, Rogen menerima tawaran pekerjaan itu. Waktu pun terus berjalan. 5 tahun sudah Rogen kerja di toko milik Yet. Setelah 5 tahun, Rogen pindah kerja di tempat lain. Dan selama kurun waktu berjalan, pertemuan terjadi kembali yang kedua kalinya setelah 9 tahun lamanya. Rogen bertemu Yet tetap di tempat yang sama. Namun kali ini Rogen melihat sesuatu yang ganjil pada diri Yet. Perubahan yang sangat mencolok pada diri Yet. Rogen melihat Yet sangat berbeda, di mana Yet sekarang kurus, rambut panjang digelung di atas seperti seorang empu tempo dulu. Dan yang membuat Rogen terkejut dan shock adalah ketika Yet mengatakan, "Kamu ada yang mengikuti, kamu diikuti oleh demit." Seorang perempuan tua, nenek-nenek. "Masa Yet?" kata Rogen. Namun dalam hati dan pikiran Rogen membenarkan hal itu. Namun tak disangka-sangka, saat ngobrol tiba-tiba tangan Yet mengusap dada dan punggung Rogen. Seketika terasa dada dan punggung Rogen dingin terasa plong. Setelah hampir 5 jam cangkruk dan ngobrol, Rogen pun pamit pulang. Dan puncak pertemuan yang ketiga itulah Rogen mendapat suatu pengalaman yang luar biasa. Di mana waktu itu Rogen saat berbicara dan ngobrol-ngobrol bersama Yet, terselip rasa kasihan pada Yet tentang fisiknya. Karena terdorong oleh rasa ingin membalas budi atas kebaikan yang telah Yet berikan pada waktu yang lalu, maka kemudian Rogen memijat punggung mulai dari atas sampai ke pinggang merata, dengan niat dan sedikit harapan agar sesuatu yang negatif itu bisa hilang pada diri Yet. Rogen memijat punggung Yet sambil berdiri dan sambil melanjutkan obrolan. Namun saat Rogen memijat, tiba-tiba Rogen merasakan sesuatu hawa panas pada kaki kirinya. Saat melihat ke bawah, di bawah kakinya, seekor kucing mengusap-ngusap
membengkokkan tubuhnya seperti ikan yang berputar. Kucing itu terus berputar dan menggesek-gesekkan tubuhnya pada Rogen. Tak lama kemudian, rasa panas itu perlahan-lahan menghilang. Seiring dengan hilangnya rasa panas itu, kucing itu pun pergi berlalu. Sejak mengalami kejadian itu, Rogen akhirnya percaya bahwa kucing adalah makhluk yang menyerap energi negatif jika orang tersebut ada energi negatifnya.